Selamat datang di Himti Tutor. Kali ini kita akan belajar tentang rekursif di matkul Algo pakai bahasa C. Nah, rekursif ini dia kan kayak function gitu yang memanggil function dirinya sendiri gitu. Nah, misalnya rekursif faktorial nih. Coba bikin include stdio.h. Kita tulis dulu integer main seperti biasa. Nah, terus di sini integer n, kita scan f maunya faktorial berapa gitu. Persen d n di koma, terus kita print f. Oke, nah di sini kita masukin misalnya nama functionnya faktorial n. Nah, kita lempar angka n ini ke functionnya. Nah, di sini kita bikin functionnya integer faktorial integer n. Jadi kita bakal ambil si n yang di sini jadi di sini. Nah, ini kalian bisa ganti misalnya kayak angka ini, terserah ya namanya. Nah, gue pakai n aja biar nggak bingung. Nah, isinya ya faktorial. Nah, ini gue pakai int juga, nggak pakai void kalau ya kalian udah belajar sebelumnya, karena biar dia returnnya itu return angka gitu. Kalau void kan nggak ada returnnya, kayak ini return 0 gitu. Nah, kalau ini kalian pakai char itu bisa juga return misalnya a atau b gitu. Nah, di sini faktorial itu kan akhirnya itu dari 1 sampai n kan. Nah, di sini kita pakai dari n sampai 1, itu kan sama aja. Kalau di perkalian kan bisa diputar-putar. Nah, kalau kita berarti kita bikin if n sama dengan 1, kita return 1 gitu. Biar angkanya kan 1 itu tetap jadi 1 ya. Nah, di sini kita pakai return n dikali n kali faktorial integer. Nah, ini faktorial n-1. Nah, ini kan n dikali n kurang 1 kan ya. Nah, kalau faktorial itu kan gini kan, misalnya 5 faktorial, ya kan bakal sama aja kayak 5 kali 4 faktorial. Nah, terus 4 faktorial itu gimana? Nah, 4 faktorial kan sama aja 4 dikali 3 faktorial. Nah, sama kayak gini, misalnya kita masukin 5, berarti 5 dia kan nggak masuk sini nih, 5 sama 1 kan enggak, jadi dia ke bawah. Jadi 5 kali faktorial 4, jadi ini. Nah, gitu. Jadi dia bakal manggil lagi ini, dia masuk di sini n nya 4 gitu, 5 kurang 1. Nah, dia masuk lagi n 4 kali faktorial 3, dia bakal manggil terus sampai 1, sampai n nya misalnya faktorial 2 gitu. Udah di faktorial 2, ini 2 kali faktorial 2 kurang 1. Nah, berarti dia panggil faktorial 1 kan. Pas di faktorial 1, n nya kan cuma 1, dia return 1. Baru dia bisa kali semua, 2 kali 1 2, terus hasilnya 3 kali 2 gitu-gitu. Nah, di sini kita coba dulu. Ini harusnya udah benar. Kita coba 5. Nah, 120 benar ya. Soalnya 3 deh, biar nggak susah hitung. Nah, 3 kali 2 kali 1, 6. Benar kan? Nah, tapi kan yang kalau faktorial gini kita masih bisa pakai looping juga kan. Misalnya for integer i sama dengan n 2, i besar dari 0, 2, i minus minus. Nah, misalnya n kali sama dengan i gitu.
Terus di sini kita print lagi nih. %d enter koma n. Nah ini kan sama nih. Oh sorry kebalik. Oh ya, ini kita mulainya dari n-1 ya, biar nggak ke kuadrat dulu gitu. Nah misalnya 6, nah bener ya, 720 3, kita coba lagi 6, bener. Nah ini kan sama nih. Nah yang satunya pakai function rekursif, yang satunya pakai for. Nah ini sebenarnya kalian bisa pakai for aja. Kalau yang kayak gini kan masih bisa pakai for ya, kita pakai for. Nah kalau misalnya kecuali disuruhnya pakai faktorial ya. Nah ini ada, kalau soalnya kayak Fibonacci gitu-gitu itu biasanya agak susah kalau ke for, bahkan mungkin nggak bisa. Nah itu kita pakai rekursif gitu, yang faktorial tadi ya. Nah ini bisa juga nih, makanya dia kebanyakan biasanya pakai ini sih, tapi bisa juga pakai for gitu. Nah rekursif best practice ini kalau susah pakai for, kita pakai faktorial gitu, karena ya ini bisa dibaca di PPT-nya. Nah kalau di faktorial kalau di Fibonacci itu gimana? Ini Fibonacci kan rumusnya kayak gini. Nah biar cepet kita copy nih. Nah terus misalnya nih Fibonacci Fib n deh. Nah oke, nah ini kalau dia if n sama dengan 0 atau 1, dia returnnya n. Berarti di sini kita bikin aja if n sama dengan 1 dan n sama 0, dia bakal return n, return angkanya sendiri gitu. Nah terus di sini returnnya di sini kita ganti sama fib n min 2 kali fib n min 1. Tambah. Nah ini ya sama ya. Ini rumusnya kita masukinnya kayak gini. Nah ini sebenarnya bisa juga kalian kayak cuma if n sama 1 return 1, else if n sama 0 return 0 gitu. Tapi ini sama aja ya, return n. Nah ini gimana? Nah itu ini kan jawabannya ini nih harusnya. Nah kita coba dulu. Misalnya 3. Oh iya, ini pakai atau sorry. Misalnya 3. Nah, returnnya 2. Ini mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Bener ya, 2. Misalnya 4, 5, 6. Nah, misalnya 7 ya, harusnya 13. Nah, bener ya. Nah, kalau rekursif itu cara kerjanya kita bisa lihat dari ini. Nah jadi dia panggil gini, misalnya kita masukin fib 4. Nah dia bakal keluar 3 kan. Nah kenapa bisa keluar 3? Nah ini kan fib 4 berarti integer n nya 4 nih sini. Nah dia skip ini karena bukan 1 atau 0. Terus dia return 4 kurang 2 sama 4 kurang 1. 4 kurang 2 itu fib 2. Ini sama aja, putar-putar kan, kalau tambah kan sama nih. Nah dia kan ini n kurang 2 berarti fib 2 sama fib 3 dia panggil. Nah dia belum bisa nyelesain di sini, dia belum bisa ditambahin.
dia harus berupa integer baru dia tambah gitu, karena ini kan integer juga nih. Nah kayak gitu. Nah jadi dia bakal manggil vip2 pas di vip2 dia integer 2. Ini kan dia kepanggil lagi kan, dia bakal lompat lagi nih karena bukan 1 atau 0. Terus 2 dia bakal return, dia panggil vip2 kurang 2 vip0 sama vip1 nih. Nah vip0 sama vip1 kan dia bakal return n, berarti sesuai angkanya. Nah ini dia bakal return 0, ini return 1. Nah di sini baru bisa ditambahin, tambah nih di sini baru jadi 1 tambah 0 kan 1. Nanti si vip2 ini bakal nge-return angka 1 dari split pertambahan ini. Nah terus sebelah kirinya kita kan tadi panggil vip3 nih, di sini nih vip3 bakal ngelewatin ngeskip ini n1 sama n2 sama n0, dia ke sini dia bakal manggil Fibonacci 2 3 kurang 1 sama 3 kurang 2 Fibonacci 2 sama Fibonacci 1. Nah si Fibonacci 1 ini kan dia bakal return 1. Oke, return 1 nih. Ya udah dia bakal terus si Fibonacci 2 ini dia bakal manggil Fibonacci 1 sama Fibonacci 0. Ya ini tinggal dia bakal return 1, ini bakal return 0. Nah, terus ini 1 tambah 0, 1 dong. Bakal return 1. 1 tambah 1, 2. Dia bakal return 2. Berarti di sini 2 tambah 1 bakal return 3. Nah, bener kan? Nanti si Fibonacci 4 ini bakal return 3 ke sininya karena dia return ini. Nah, tapi si rekursif ini nggak kerja kayak tadi gua satu-satu gitu kan. Nah, dia tuh kerjanya kayak sekalian gitu. Si kiri kerja, si kanan sama-sama kerja gitu. Jadi nggak tunggu ini dulu gitu. Dia bakal kerja barengan sampai bawah. Nah, tapi dia bakal kelar dari bawah dulu. Jadi kalau kalian print, dia bakal 0 ininya dulu yang keluar, baru sampai di atas 3 gitu. Jadi dia nggak bakal print 3 dulu 2 1 gitu nggak, dia dari bawah. Karena yang keluar duluan ya Fibonacci 0-nya, karena si Fibonacci 4 ini kan tadi Fibonacci 4 ini bakal nunggu return dari mereka yang di bawah yang udah kelar gitu. Nah, palingan untuk rekursif segitu aja sih. Himdi tutor kali ini nggak banyak-banyak biar nggak terlalu bingung juga gitu. Yang penting kalian ngerti ininya sih, jalannya yang tadi ini. Jadi dia manggil ke bawah dulu, manggil semua ke bawah, baru kelarin yang dari bawah dulu ke atas, naik sampai dapat yang dicari ini gitu. Kalau di faktorialnya tadi yang ini juga sama nih, dia bakal 5 kali 4 gitu, 4 faktorial. Nah 4 faktorial itu bakal manggil terus, si 5 kan nggak manggil, ya udah biarin aja. 4 manggil 4 kali faktorial 3 gitu. Jadi dia bakal sampai faktorial 1, si faktorial 1 ini nge-return 1, terus dia naik terus. Faktorial 2 nge-return 2 gitu. Kayak gitu terus sampai dia dapat si faktorial 4 atau faktorial yang kita cari. Nah gitu. Nah palingan video Himti tutor kali ini sampai di sini aja, nggak banyak-banyak. Nama gue Raymond. Sekian, thank you.